Bani Tamim itu tanpa terkecuali sudah dinas oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling keras melawan Dajjal dan yang paling keras melawan ajaran Dajjal. Betul. Apa coba ajaran Dajjal, Pak? Syirik. Rafidah itu ajaran Dajjal itu. Rafidah ya. Iya. Ya. Karena tujuan Abdullah bin Sabah ingin menghilangkan penyembahan tauhid. Betul. Sama Dajjal di zaman Nabi Isa, sama Dajjal di zaman Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di podcast Huru Hara, Misteri Huru Hara Akhir Zaman. Dan di sebelah saya Al-Mukarram. Sehat Al-Mukarram? Karawang nggak banjir Al-Mukarram? Alhamdulillah banjir. Banjir. Banjir di mana-mana ya? Iya, Pak. Oke ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, 35 menit ke depan insya Allah kita akan membahas misteri Huru Hara Akhir Zaman. Ustadz Dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah semakin terkenal ini di dunia terakhir zamanan. Pada kajian yang lalu Ustadz Dede kita membahas tentang bagaimana pembaiatan menjelang pembaiatan Al-Mahdi. Ada pembaiatan yang dipaksa, ada pembaiatan yang memang yang kedua ya, gitu ya. Nah itu. Tapi ada satu ini Pak Dede yang membuat saya ini dari dulu bertanya-tanya. Kalau misalnya dulu saya bertanya, menjadi pemikiran buat saya, kenapa pasukan Syafi'ani bisa masuk ke Madinah sehingga ditenggelamkan di Baidah. Ternyata sudah terjawab ya. Nah, karena oleh penguasa Madinah diminta untuk membantu. Nah, membantu keamanan di kota Madinah saat itu memang terdengar mulai desas-desus kemunculan Imam Mahdi ya yang akan dibaiat itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua itu masih menjadi sebuah pertanyaan terus oleh saya. Nah, di mana pasukan Syafi'ani ini bisa membawa pasukannya sebanyak 6.000 ya? 6.000 pasukan? 60.000 ya? 60.000 pasukan ke Kufah. Oh, yang ke Irak itu ya? Ke Irak. Nah, yang dipermasalahkan, Irak ini kan sebetulnya sama dengan Madinah, mempunyai otoritas pemerintahan sendiri yang nggak bisa tentara negara lain masuk sembarangan kan begitu ya? Iya. Itu. Sehingga saya bertanya-tanya, ini bagaimana masuknya jalurnya gitu kan? Apakah saat itu memang pemerintahan Irak itu hancur lebur atau kacau seperti Madinah? Ternyata mulai terjawab Ustadz Dede. Gimana tuh Pak? Nah, ini kenapa saya akhirnya melihat geopolitik ya yang terjadi di Timur Tengah ya khususnya ketika pasukan Syafi'ani membantai ya keturunan Hashimi ya, sampai berapa ribu orang yang meninggal tuh? Ya, banyak juga ya? Ya kalau yang di kitab gambarnya sampai 60.000 juga. 60.000 juga ya, kan? Begitu. Nah ini pertarungan kemarin, ini di dunia nyata ya, di geopolitik yang terjadi di mana, di Suriah sana. Maksudnya yang terjadi sekarang. Nah, yang terjadi sekarang nih, di mana kemarin kan tentara Suriah itu berperang dengan SDF kan, dan SDF kalah. Nah ternyata itu ada tahanan Al-Hashimi. Nah, pasukan Al-Hashimi tahanannya
Itu jumlahnya gak main-main loh. 70.000. Bayangkan, begitu banyak. Oh, jumlahnya tuh. Nah, akhirnya setelah menemukan itu, saya pikir pemerintah Suriah ini akan membebaskan begitu kan, karena kan itu ditahan oleh SDF kan. Kenyataannya pemerintah Suriah mengadakan komitmen bersama, membentuk komitmen bersama dengan Irak. Di mana Irak ini terkenal pemerintahannya adalah Syiah Rafidah. Bayangkan, Syiah Rafidah. Nah, sehingga pasukan Al-Hashimi yang ditahan oleh SDF, saya pikir mau dibebaskan, ternyata diserahkan kepada Irak Rafidah untuk dieksekusi. 70.000. Dan baru 150. Makanya dalam kitab itu kan diterangkan bagaimana Sofyan itu merobek perut-perut ibu-ibu yang hamil kan, begitu kan? Nah, tahanan itu laki-laki perempuan. Oh, yang sekarang dibantai gitu. Begitu yang dibantai itu. Dan antum tahu sendiri kan bagaimana Rafidah itu bencinya kepada Islam, kepada Sunnah wal Jamaah. Iya. Baru ketemu jawabannya. Ternyata kitab itu menunjukkan kenapa pasukan Sofyani bisa masuk ke Irak. Ternyata ada komitmen bersama. Aduh. Oke, itu ya udah kejawab ya. Jadi kalau Sarjadi menerangkan ini saya semakin penuh teka-teki ini. Makanya disebut misteri akhir zaman. Iya. Tapi satu demi satu mulai terjawab. Oke, Ustaz Dede, kita lanjutkan kembali. Bagaimana prosesnya waktu pembeatan Al-Mahdi di Mekah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram. Al-Mukarram juga nih, aduh. Kayaknya banyak Al-Mukarram nih. Iya, Al-Mukarram ya. Yang penting jangan almarhumah dulu. Iya. Almarhumah perempuan ya, almarhum lah. Al-Mukarram, Bapak Ustadz Api yang alhamdulillah sehat, Pak. Oh, sehat. Ya, masih semangat untuk membantu acara ini, Pak ya. Oh, semangat karena tidak terserang banjir. Iya, betul. Aman. Ya, dan yang saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah luar biasa sekarang, Pak ya, banjir di mana-mana ini. Iya, betul. Karawang viral nih. Oh iya. Ya. Tapi Purwakarta enggak ya? Purwakarta alhamdulillah. Aman ya? Ya, cuman kedinginan aja lah. Iya. Kalau Karawang, Masya Allah luar biasa itu. Sampai di dekat saya itu ada suatu tempat 12 desa itu, Pak. 12 desa. Sampai suhunan itu. Sampai atap rumah? Iya, 3 meter lah. 3 meter itu. Waduh, itu ya. Ini kerusakan di darat dan di laut ya. Iya. Akibat ulah-ulah manusia yang jatuh kepada kesyirikan merubah hukum Allah. Dan orang-orang itu mengatakan banjir yang sekarang terjadi itu beda dengan banjir-banjir yang sudah terjadi dulu. Waduh. Sekarang makin parah gitu. Apa ini tanda akhir zaman? Kalau dulu kan paling 7 desa di tempat itu tuh, sekarang nyampe 12 desa itu. Ya, ini tanda semakin. Ya memang kita sudah di akhir zaman ini, Pak. Iya. Kan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama tentang mengenai akhir zaman yang akan menandakan munculnya Al-Mahdi, menunjukkan munculnya Sufyani, itu kan diawali dengan fitnah Palestina kan? Ya, betul. Kan sudah terjadi kan? Ya, sudah terjadi. Dan fitnah itu terus, artinya kesedihan yang berada di Palestina, kesengsaraan yang diawali dari negeri Palestina akan terus menyebar. Perpecahan terus menyebar, bahkan ke semua negara-negara Muslim juga. Bukan hanya Muslim, Eropa juga terkena dampak. Negara Barat pun sama ikut terkena. Sekarang itu udah mulai kan. Diawali dulu itu dari terjadinya fitnah Palestina. Di Indonesia juga sama sebenarnya. Bencana-bencana kan. Iya. Walaupun tidak perang secara fisik, tapi secara opini, Masya Allah. Luar biasa. Kita ini diadu domba. Ya, betul. Apa yang sudah tadi Bapak katakan mengenai tentang pasukan yang terjadi sekarang nih, katanya pasukan Suriah kok bisa masuk ke Irak. Karena ternyata tawanan-tawanan itu dipasrahkan kepada Rafidah katanya. Rafidah, Irak Rafidah, ya, betul. Rafidah. Yang memang musuh Islam sejati itu adalah Rafidah sebenarnya. Ya, itu yang jadi permasalahan, yang menyerahkan ini adalah Sufyani. Karena gini, sekarang lagi rame nih antara perdebatan. Awalnya diskusi itu memang bagus lah,
sampai sudahnya kan saling berpelukan antara orang-orang. Ada tuh lah di medsos lagi rame ya. Tapi tetap saja sudahnya itu saling serang juga, saling serang lagi gitu kan. Ya. Jadi seolah-olah diadu domba lah. gitu kan. Betul. Antara apa namanya? Ya dikatakanlah kemarin kan ada rame ya dari pihak Salafi juga dengan pihak dari orang-orang NU juga. Ya, sampai berpelukan sudahnya kan. Berpelukan, tapi ujungnya berantem lagi. Iya, saling serang lagi gitu kan. Padahal sebenarnya gini, NU itu musuhnya bukan Salafi, Salafi itu musuhnya bukan NU, gitu kan? Tapi Rafidoh. Ya, sebenarnya musuh Islam itu ya Rafidoh. yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah itu. Oh gitu. Ya ini pasukan Jaulani membebaskan pasukan Al-Hashimi dari cengkeraman SDF, tapi akhirnya diserahkan ke Syiah Rafidoh. Wah ini mengerikan sudah. Mengerikan sekali ini. Ya. Bayangkan. Bahkan si Jaidiyah pun sebenarnya terkena dampak fitnahnya Rafidoh juga. Emang Rafidoh itu sebenarnya tujuannya ini, dia itu pengennya meniadakan penyembahan tauhid, Pak. Iya. Makanya Abdullah bin Sabah pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, antal ilah, engkau adalah Tuhan gitu kan. Ingin menjadikan Sayyidina Ali sebagai Tuhan kan. Masya Allah. Sama dengan kisahnya di zaman Dajjal itu, di zaman Dajjal di zaman Nabi Isa gitu kan. Artinya apa? Memang ingin menghilangkan penyembahan tauhid gitu. Ya, sehingga betul. Sayyidina Ali dikatakan antal ilah. Oh. Dia seolah-olah mencintai Sayyidina Ali, padahal dia sendiri yang membunuh Sayyidina Utsman, dia sendiri yang membunuh pengikutnya dia kan, yang membunuh istilahnya Sayyidina Ali, gitu kan, Abdurrahman bin Muljam, yang terpengaruh oleh ajaran dia juga kan. Itu. Yang membunuh Sayyidina Husain siapa? Yang membunuh Sayyidina Hasan siapa? Itu pengikutnya juga sebenarnya. Berarti Rafidoh itu. berarti situasi sekarang ini sangat mengerikan. Nah, itu Pak. Itu. Bahkan Itu sampai yang membuat dilakukan. apa? Membuat rambut anak-anak beruban. Nah, gitu kan? Rambut anak-anak beruban. Iya, Terus iya. nanti apa yang akan kita jawab ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan urusan perkara ini? Justru itulah artinya memang kita itu sudah saatnya untuk istilahnya apa ya? Kita kan memang sudah di akhir zaman, Artinya memang yang namanya ikhtilaf para ulama, ya menurut saya nih, walaupun saya kan orang NU nih Pak. Artinya saya sudah mulai meninggalkan juga apa yang hukum yang diperdebatkan oleh ulama, saya mulai tinggalkan. Kenapa? Karena memang sekarang kan kemunculan Al-Mahdi nih, kemunculan Al-Mahdi, kemunculan Sufyani. Artinya gini, kemunculan Al-Mahdi itu akan membatalkan pendapat madhab yang berdasarkan hasil ijtihad kan? Iya, betul. Artinya memang hukum-hukum yang memang masih diperdebatkan oleh ulama gitu, sebaiknya tinggalkan gitu. Tinggalkan ya. Iya. Karena akan membuat perpecahan ya. Iya, satu itu, ya kedua memang sudah waktunya untuk ditinggalkan gitu. Iya, betul. Karena kan zamannya kan kita sudah di akhir zaman lah. Ya, orang yang jujur tidak dipercaya, orang yang khianat dipercaya. Iya. Itu kan kalau kita melihat sosok Sufyani ini kan orang menampakkan kesolehan tapi jahat. Iya, iya. Nah, di kenyataan emang begitu, kayak yang soleh ternyata jahat menyerahkan kaum muslimin kepada Syiah Rafidoh yang ada di Irak. Iya. Makanya sebenarnya umat Islam itu diadu dombanya oleh itu. Rafidoh itu yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Itu kan. Terus pengikut-pengikutnya itu semuanya seperti itu, Pak. Bahkan ada dikatakan di tahun 300 itu ada yang namanya Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Dia itu sama orang Rafidoh yang istilahnya yang memfatwakan ajaran-ajarannya Abdullah bin Sabah. Tujuannya ingin menyesatkan umat, ingin menghilangkan penyembahan tauhid gitu. Diadu domba lah gitu kan. Iya. Nah, ini saya bacakan dalam kitab Ittihaful Jamaah Bimaja fil Fitan wal Malahim wa Asroti Sa'ah. Kitab karangan dari ulama yang bermadhab Hambali ya, kalau nggak salah ya. Hamud bin Abdullah At-Tuwaizari. Nah, ketika kita berbicara tentang Sufyani, berbicara tentang Al-Mahdi, nanti saya lanjutkanlah tentang pembahasan tadi ya. Nah, pasti kita pun akan berbicara tentang Bani Tamim ya. Oh iya, Bani Tamim. Nah, di sini yang saya ingin tegaskan, kalau kita berbicara tentang Bani Tamim, ada dua sebenarnya, Pak. Oh begitu. Yang dimaksud Nabi itu ada dua. Ada Bani Tamim yang umum, artinya yang semua keturunan Tamim. Ah iya betul. Ada juga pemuda Bani Tamim. Oh begitu. Gitu kan? Jadi beda, ini kita harus bisa membedakan. Nah, adapun yang umum, yang Bani Tamim, yang semua keturunan Tamim, maka di sini saya akan bacakan nih supaya lebih jelas lah. Iya betul. Ini bab
fi asadin nas ala dajjal. Orang yang paling keras, manusia yang paling keras melawan dajjal dan melawan ajaran dajjal. Itu sudah dijanjikan oleh Rasul, sudah dinas oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini di dalam kitab tersebut, ini saya supaya lebih jelas aja ini. Ketika kita ketika Rasulullah sudah menjanjikan, sudah dinas oleh Rasulullah, bahkan hadisnya sahih kan, muttafaq alaih. Artinya kita tidak bisa mengingkari hadis itu, Pak. Jadi begini, hadis itu, ya perasaan kita harus mengikuti dalil itu. Betul. Tidak boleh dalil mengikuti perasaan kita. Oh, gitu kan? iya, Tidak boleh betul, itu. nggak boleh. Nah, makanya. Hawa nafsu harus tunduk kepada dalil. Iya, bukan dalil mengikuti hawa nafsu. Iya. Kalau begitu nanti Al-Mahdi punya sendiri. Ya punya sendiri. Betul. Bayi Tamim juga punya sendiri gitu. Nah, makanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la ajalu uhibbu bani Tamim min salasin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah, la ajalu uhibbu bani Tamim. Tidak berhenti aku mencintai Bani Tamim. Karena apa? Karena tilu perkara. Yang mana aku sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena tilu perkara yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, Abu Hurairah mencintai Bani Tamim. Terus menerus gitu. Karena keistimewaan tilu perkara gitu. Ada tilu keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk Bani Tamim. Pertama, di sini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mendengar daripada Rasulullah, yaqulu berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, Bani Tamim itu asadu ummati ala dajjal. Mereka itu keturunan Tamim bin Mur itu, asadu ummati ala dajjal, orang-orang yang paling keras melawan dajjal. Orang yang paling keras melawan dajjal ya. Keturunan Tamim, semua keturunan Tamim itu, Pak. Semua keturunan Tamim paling keras memerangi dajjal. Ya, semua keturunan Tamim bin Mur itu ya. Bukan Tamim bin Murrah nih. Bukan. Kalau Abu Bakar Siddiq kan Tamim bin Murrah, Al-Quraisy gitu kan. Ini Tamim bin Mur ini. Tamim bin Mur yang nenek moyang itu dari Irak itu kan. Cuman menyebarnya ke Bahrain, ke Arab Saudi kan banyak juga. Nah, pertama itu keistimewaan Bani Tamim itu sudah dinas oleh Rasulullah. Mereka keturunan Tamim itu adalah satu-satunya klan Bani yang paling keras melawan dajjal. Satu. Qala waja'at sodakotuhum. Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sodakotu qaumina. Nah, ketika datang sodako daripada kaum Bani Tamim, maka Rasulullah berkata, ini sodakoh kaumku gitu. Jadi Bani Tamim itu memang dianggap banget lah. Intinya betul-betul mendapat penghargaan dari Rasulullah ya. Ini sedekah kaumku ini gitu. Ketika sedekah dari Bani Tamim datang, kata Rasul, ini sedekah kaumku. Dihargailah gitu ya. Ya, artinya diistimewakan ya. Gitu ya. Dua tuh. Ketiga, Qala berkata Abu Hurairah, wa kana sabiyah minhum inda Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Siti Aisyah itu mempunyai budak amat ya, yang bernama Sabiyah. Yang mana Sabiyah itu adalah keturunan Tamim. Begitu ya. Maka Pakola berkata, bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, A'tikiha wahai Aisyah, perdekakanlah dia. Merdekakan. Ya, perdekakanlah dia. Fa innaha min waladi Ismail, sesungguhnya Sabiyah ini keturunan Nabi Ismail. Masya Allah. Artinya semua keturunan Tamim itu semua keturunan Nabi Ismail. Begitu, dari Nabi Ismail ya. Ya. Kalau yang tadi Bani Tamim yang turunnya kepada Abu Bakar. Itu yang Tamim bin Murrah itu. Tamim bin Murrah. Oke. Tapi yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras nanti di akhir zamannya, sekarang di akhir zaman ini untuk melawan Dajjal dan ajarannya Dajjal itu siapa? Yaitu Bani Tamim. Yang dari keturunan Tamim bin Mur itu. Ya, dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Ya. Artinya silsilahnya itu akan bertemu dengan Nabi di Nabi Ismail. Ismail. Nah, oke. Ini masih panjang nih Pak nih. Ya. Wa qad rawal Imamul Ahmad mutasron wa qala fihi wa hum asadun nas ala dajjal yakni Bani Tamim. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam Muhtasornya. Beliau berkata, mereka itu Bani Tamim
Asadun nas ala dajjal yakni Bani Tamim. Mereka itu orang-orang manusia-manusia yang paling keras melawan Dajjal. Nah, paling keras ya. Paling keras. Paling keras. Wa an Ikrimah bin Khalid qala hadatsani fulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nala rajulun min Bani Tamim inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala la taqul li Bani Tamim illa khaira fa innahum atwalun nas rimahan ala Dajjal. Nah, diriwayatkan daripada Ikrimah putra Khalid. Qala berkata beliau hadatsani fulan min ashabin Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi yang berkata kepada dia. Qala berkata sahabat Nabi, nala rajulun min Bani Tamim. Seorang lelaki Bani Tamim mendapatkan penghargaan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman pada waktu pada hari itu, pada suatu hari. Pakola berkata Nabi kepada si sahabat Nabi itu kan, la taqul li Bani Tamim illa khaira. Janganlah engkau mengucapkan sesuatu kepada keturunan Tamim kecuali mengucapkan yang baik-baik. Artinya kita itu tidak boleh mencela Bani Tamim, tidak boleh menghina keturunan Tamim, karena mereka semua Bani Tamim itu adalah saudara Nabi dari Ismail, dari Nabi Ismail alaihissalam. Berarti keturunannya ada keturunan dari Arab sana ya? Nah, Timur Tengah ya? Iya, maka di sini katakan sahih nih hadisnya nih. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Ahmad hadis sahih wa isnadu sahihun. Hadisnya sahih. Artinya gini Pak. Yang saya pengen sampaikan, ini saya orang NU nih, tapi saya tuh selalu berpikir kita ini sebenarnya diadu domba. Ya, karena betul. gini, ketika orang-orang Salafi berdebat dengan orang NU, katakan saya orang NU. Nah, kata orang Salafi kayak kemarin ya, tabaruk di kuburan gini gitu kan. Kata orang NU gini ya saja, orang ini ya ada, cuman dalilnya dalil umum lah gitu ya. Artinya apa? Artinya kemunculan, kita lihat dulu siapa sih Salafi itu. Salafi itu ternyata didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. At-Tamimi. Artinya apa? Pendiri Salafi itu adalah Bani Tamim, bahkan ayahnya jarumnya Bani Tamim. Ibunya pun Bani Tamim itu Pak. Oh gitu. Artinya ajaran Salafi itu ajaran yang dibawa oleh Bani Tamim. Ya. Kenapa beliau itu ingin mengembalikan kemuliaan Islam kepada qala Nabi, kepada qala Allah? Karena di akhir zaman itu hukum yang hasil ijtihad para ulama itu memang sudah waktunya untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena kemunculan Al-Mahdi itu nantinya akan membatalkan pendapat madhab yang berdasarkan hasil ijtihad. Ya. Nah, ketika kita menganggap sesat itu Salafi yang dikatakanlah Wahabi lah ya. Wahabi. Iya kan? Ternyata kita melawan hadis Nabi la taqul li Bani Tamim illa khaira. Iya, betul. Janganlah engkau mengucapkan sesuatu kepada Bani Tamim kecuali yang baik-baik. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Bani Tamim, Pak. Iya. Karena kan pengertiannya Wahab ini kan ada dua. Emang ada yang salah satunya yang merusak. Gitu kan. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang keturunan At-Tamimi. Ya, makanya kan begitu. kita dilarang oleh Nabi nih. Kalau sampai kita menganggap sesat beliau, apalagi kan? Karena beliau memang keturunan Tamim bin Mur gitu. Ya, emang kita begini Ustaz Dede. Permasalahan konteks Salafi ini bukan organisasi atau bukan kelompok ya. Salafi ini adalah orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat gitu ya. Itu Salafi gitu kan. Siapa saja. Kalau sekarang ini konteks Salafi hanya kepada satu kelompok saja, nggak begitu ya? Iya, sebenarnya nggak begitu sebenarnya. Nggak begitu gitu. Karena ternyata Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri adalah orang Sunni yang bermadhab Hambali sebenarnya. Oh begitu. Yang bermadhab Hambali gitu. Hambali ya. Cuman beliau lebih menekankan kepada qala Allah, qala Rasul ya. Karena memang di akhir zaman ya kita kembali kepada hadis Nabi lah. Karena memang kemunculan Al-Mahdi itu akan membatalkan pendapat madhab yang berdasarkan hasil ijtihad. Pertama itu. Yang kedua, kita dilarang untuk mencela Bani Tamim. Kita artinya apa? Artinya ketika ada permasalahan seperti hukum apa-apa, terus kata pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu harus begini, kita teliti dulu, Pak. Teliti dulu. Karena apa? Karena ajaran yang dibawa oleh Salafi itu kan ternyata yang dibawa oleh Bani Tamim gitu. Saya pun sebenarnya kaget setelah mengetahui,
Kok ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahid itu At-Tamimi dari Musarraf loh itu. Orang yang paling keras melawan Dajjal sebenarnya. Ya, betul. Keturunan Tamim yang sudah dienas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras melawan Dajjal. Tapi ada tapinya. Ketika kita menyebut membicarakan tentang organisasi ya pasti ya ada khawarijnya kan. Iya, betul. Ada yang pasti di mana-mana. pengadu dombanya pasti ada gitu. Ada lah. Ini satu lagi nih Pak. Satu lagi supaya jangan inilah ya. Di sini katakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya. Dzukirtu dakartu al-qabail inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasa alauhu an Bani Amir. An Bani Amir faqala Jamalu Azhar yaqulu min atrofis sajar. Jadi riwayat ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan tentang suku-suku di dekat Rasulullah, gitu kan? Para sahabat menanyakan kepada Rasulullah tentang Bani Amir. Jadi di Arab itu ada yang namanya Bani Amir, Pak. Oh gitu. Ya Bani Amir ya. Ya. Faqala bersabda Rasulullah, Jamalu Azhar. Mereka itu seperti unta yang cerah. Artinya punya keistimewaan sendirilah. Ya betul. Ya, seperti unta yang cerah, yaqulu min atropis sajar, yang mana unta-unta itu hanya memakan pucuk-pucuk pohon aja gitu. Artinya kan tidak rakus lah. Betul. Orang-orang yang tidak rakus mungkin ya, hanya memakan pucuk-pucuk aja gitu kan. Kemudian wasa'alauhu, para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah an Hawazin, tentang Bani Hawazin. Ada juga Bani Hawazin. Nah, faqala bersabda Rasulullah, jahrotun tanba umaan. Bani Hawazin ini ibarat bunga yang memancarkan air. Artinya orang-orang yang senang bersedekah mungkin ya. Orang yang senang-senang memberi manfaat lah. Nah, yang ketiga, wasa'alauhu an Bani Tamim. Para sahabat bertanya tentang keturunan Tamim. Tamim bin Mur ini. Faqala berkata Nabi, sabetul akdam rojahul ahlam ad-doma'u alham asyadunas ala dajjal fi akhir zaman. Nah, Bani Tamim itu adalah kelompok keturunan-keturunan atau manusia-manusia yang kuat pendiriannya, teguh pendiriannya, kemudian yang pemikirannya cemerlang, udah adoma'ul alham yang besar pengaruhnya, asadunas ala dajjal fi akhir zaman, yaitu orang-orang manusia yang paling keras melawan dajjal di akhir zaman, di akhir zaman. Bani Tamim itu. Oh gitu, ya. Hadbatun hamra'u la yadurruha man nawa'aha. Yang mana Bani Tamim itu diumpamakan benteng yang kokoh. Gunung yang merah, benteng yang kokoh, kan? La yadurruha, yang tidak bisa memadorotkan siapa man orang nawaha yang menentang kepada Bani Tamim. Ya, ini Bani Tamim keseluruhan ya. Nah, keseluruhan. Bukan pemuda Bani Tamim. Iya, bukan. Ya. Nah, artinya memang Bani Tamim itu sudah dinas oleh Rasulullah. Ya, Pak. betul. Nah, yang saya pengen Pak sampaikan untuk sama-sama untuk mencari tahu, maksudnya gini, saya tuh pengen umat Islam tuh jangan teradu domba lah. Ayo kita bareng-bareng. Misalnya Salafi dakwanya dengan Salafi, kita dakwanya dengan kita. Artinya apa? Kita jangan sampai menganggap mereka itu sesat. Kenapa? Ternyata pendirinya itu adalah seorang Bani Tamim. Ya, itu, betul. Karena Bani Tamim itu tanpa terkecuali sudah dinas oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling keras melawan Dajjal dan yang paling keras melawan ajaran Dajjal. Betul. Apa coba ajaran Dajjal, Pak? Syirik. Rafidah itu ajaran Dajjal itu. Rafidah ya. Iya. Karena tujuan Abdullah bin Sabah ingin menghilangkan penyembahan tauhid. Betul. Sama Dajjal di zaman Nabi Isa, sama Dajjal di zaman Nabi Musa. Ya, ini heran sekali kenapa orang mengaku sunnah wal jamaah yang katanya digadang-gadang sebagai calon Imam Mahdi, itu kan, yang sekarang menjadi pemimpin Suriah, menyerahkan pasukan Al-Hashimi yang ditahan oleh SDF, ya, terus kata mereka dibebas, ternyata tidak diserahkan ke Syiah Rafidah yang berada di Irak untuk dieksekusi. Ya. Malah bersekutu dengan pengikut Dajjal. Rafidah itu kan pengikut Dajjal. Katanya Imam Mahdi, masa Imam Mahdi kerjasama dengan Dajjal ya? Nah ini untuk perbandingan saja. Iya. Saya bacakan ini silsilahnya ya. Saya tuh sebenarnya kaget. Sekarang saya kaget lah. Kenapa saya kaget? Dari dulu saya selalu mencela
Salafi, saya mencela Wahabi. Ternyata pendirinya adalah seorang Bait Tamim itu. Saya kaget karena Bait Tamim adalah seseorang yang udah dijanjikan oleh Rasulullah. Harusnya dengan kita ya. Ini Wahabi, antum. ini dua nih. Ini NU, saya Wahabi. Iya. Kata orang-orang sih. Muhammad itu bin Abdul Wahab, bin Sulaiman, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Rosid, bin Barid, bin Muhammad, bin Barid, bin Musyarraf, bin Umar, bin Mi'dad, bin Rois, bin Jahir, bin Muhammad, bin Alawi, bin Wahib, bin Qasim, bin Musa, bin Mas'ud, bin Uqbah, bin Sani', bin Nahsal, bin Saddad, bin Jahir, bin Syihab, bin Robi'ah, bin Abisud, bin Malik, bin Handolah, bin Malik, bin Zaid, Mannat, bin Tamim, bin Mur, bin Ud, bin Tobikho, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, ketemu dengan Nabi itu sebenarnya di apa namanya? Di Ilyas, bin Mudor itu. Bin Mudor, iya betul. Kesananya kan ke Nabi Ismail. Betul. Gitu, Pak. Ya, ini kan di sini coba disebutkan bahwa pada abad 12 Hijriah atau 17 Masehi lahirlah seorang pembaharu di negeri Najd ya. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kabilah Bani Tamim. Iya. Tapi kenapa dicelakan? Rasul nggak boleh katanya mencela Bani Tamim. La takul li Bani Tamim ila khairo kan? Itu udah dinas oleh Rasulullah loh, Pak. Ini fitnah Rafidah nih luar biasa ya. Kita ini diadu domba. Sebetulnya ya akur-akur saja kita kalau memang landasan Islam itu kan landasannya ada dalil. Iya. Ya, landasannya jelas. Ya Iya. kalau nggak ada dalil bahkan ini Ustaz Dede. Penyembahan kepada kuburan itu dilakukan oleh Syiah Rafidah loh. Ya justru makanya kenapa Bani Tamim itu dimunculkan juga di akhir zaman kan? Dan ternyata ajaran Salafi itu ajaran Bani Tamim. Iya, yang mengembalikan kepada qala Allah qala Rasul kan? Ya, betul. Artinya semua hukum yang hasil ijtihad ulama yang masih diperdebatkan sebaiknya kita tinggalkan juga gitu. Iya, betul. Karena sudah di akhir zaman. Kenapa? Kemunculan Al-Mahdi itu salah satu tugasnya adalah membatalkan semua pendapat madhab yang berdasarkan hasil ijtihad, Pak. Itu, Pak. Iya. Katanya kan pengen murni akidah. Ya, tapi kenapa campur dengan Syiah Rafidah nih? Aduh. Ingat, menyembah kepada kuburan, meminta kepada kuburan dengan dalil bertawasul atau apapun, tetap aja meminta ya. Karena saya pernah nanya sih kepada orang kan di Purwakarta ini banyak orang yang datang ke Citagung tuh, 80. Saya tanya. Iya. Ada keperluan apa sih ke sini? Ya, ternyata rata-rata mereka punya hajat. Iya. Minta ke kuburan. Ya, itu kan ajaran Syiah Rafidah. Sebenarnya gini, Pak. Kalau kita mau, saya sendiri sudah mulai meneliti gini. Apa yang disampaikan oleh Bayaya Hasyim Asy'ari di dalam kitab-kitabnya sama sebenarnya dengan ajaran-ajaran yang artinya anti bid'ah, anti hurufat, anti tahayul sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya seperti itu. Saya mengagumi ya pendiri NU ini ya adalah orang-orang yang lurus akidahnya. Ya, justru. Artinya, saya di sini yang saya ingin sampaikan kepada sesama orang-orang NU, marilah kita untuk bersatu. Musuh kita itu bukan Salafi, bukan. Musuh kita itu bukan Muhammadiyah. Musuh kita ini bukan Persis, tapi Syiah Rafidah. Yang suka menyamar ke sana kemari ya. Yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Siapa itu Abdullah bin Sabah? Yang mengatakan kepada Sayyidina Ali, antal ilah. Gitu kan? Engkau adalah Tuhan. Apa bedanya dengan agama sebelah? Iya, agama yang menganggap Isa adalah Tuhan gitu kan. Terus ada lagi Abdurrahman bin Muljam. Siapa itu Abdurrahman bin Muljam? Sekalipun dia yang menyampaikan perawi-perawi hadis, tapi kan tetap aja yang membunuh Sayyidina Ali kan dia. Siapa itu yang membunuh Sayyidina Husain? Siapa yang membunuh Sayyidina Hasan? Siapa di tahun 300 yang membantai banyak para ulama itu? Abdul Ubaidillah bin Maimun bin Al-Qaddah. Karena majusian gitu kan. Nah, siapa itu? Ternyata dia itu orang-orang Rafidah. Orang-orang yang membawa ajaran Abdullah bin Sabah itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya harison ala ijalati milatil Islam. Untuk menghilangkan ajaran Islam, untuk menyesatkan umat manusia, untuk menghilangkan penyembahan tauhid sebenarnya, Pak. Betul, menghilangkan
tauhid di muka bumi ini ya. Itu kan begitu. ajaran Dajjal, Pak. Ya, betul. Berarti Rafidah ini adalah kaki tangannya Nah, Dajjal begitu ini ya. yang kita kan sudah di akhir zaman lah, ayolah kita bersama untuk kalau kita itu sudah bagus itu diskusi. Iya. Sudahnya berpeluk-pelukan. Kenapa sudahnya harus sampai saling menghina lah? Tapi yang lebih mengerikannya lagi, Ustaz Dede, mengaku orang yang menegakkan tauhid ya, tetapi ya dengan jelas menyerahkan ya orang-orang yang ingin menegakkan tauhid kepada Syiah Rafidah untuk dieksekusi. Itu lebih parah ya. Nah, ini lebih parah. Di sini disebutkan nih. Ini cara Al-Syara kalahkan SDF, lobby Amerika dan satukan dukungan kabilah suku Arab. Ya. Antum pernah bahas bahwa nanti Sofyani ini akan mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada di lembah-lembah. Ini sudah terjadi sekarang. Nah, dia mengatakan begini. Sebelum operasi dimulai, Al-Syara memperkuat lobby ke Washington. Ia meyakinkan AS agar tidak ikut campur, melepaskan dukungan terhadap SDF, serta menerima gagasan bahwa negara Suriah mampu menggantikan peran SDF, termasuk penanganan ISIS. Waduh, tapi diserahkan si Rafidah. Itu langsung mah. Oh, iya. Rafidahnya. Aduh, gimana Kalau ini? beda kisah, itu malah langsung. Jadi menyerahkan kepada pasukan Dajjal. Katanya Imam Mahdi. Nggak mungkin lah bersekutu dengan Rafidah, nggak mungkin loh. Si Ajedia pun itu sebenarnya korban si Rafidah itu. Oh, gitu. Si Ajedia itu masih lurus sebenarnya, Pak. Si Ajedia itu ya tidak masih menghormati sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Tapi kalau si Rafidah itu mengkafirkan lah. Ya, itu. Itu kan? Nah, iya. Dia hanya menganggap satu saja yaitu Sayyidina Ali. Bahkan dianggapnya Tuhan itu. Ya. Nah, kalau ada ini para pengikut Dajjal itu Syiah dari Asbahan itu yang mana itu? Nah, itu nanti saya bahas itu, Pak. Oh, nanti bahas ya. Oke. Itu pengikutnya Dajjal. Pengikut Dajjal ya. Pengikut Dajjal itu kan akan muncul dengan 70.000 yang warna bajunya itu seperti ini, pengikutnya itu kan. Ya. Terus ditambah lagi dengan dari Asbihan itu dan ada juga dari wanita yang paling banyak mengikuti Dajjal itu ada. Oh iya, wanita yang paling banyak ya. Itu nanti saya bahas itu. Oke, Insyaallah. oke, iya. Satu lagi nih, Pak. Ini oke, untuk pembahasan lanjutkan. Bait Tamim aja ya. Iya, kita Bani Tamim nih. Ini Bait Tamim Supaya aja tidak dulu. ada salah paham tentang Ya. Bani Tamim. Artinya di akhir zaman ini, marilah kita untuk bersama. Pastilah semua ulama-ulama itu mengakui bahwa sekarang ini zaman kemunculan Al-Mahdi, Betul. zaman kemunculannya Sufyani, gitu kan? Artinya hadis Nabi tentang Bait Tamim ya kita harus pegang juga gitu. Betul. Mana yang Bani Tamim, mana yang pemuda Bani Tamim. Ya, ya. Nah, untuk Bani Tamim ini semua keturunan Tamim kita harus menjaga. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang salah kepada mereka. Nah, Apalagi dianggap sesat. Wah, Syekh Muhammad bin Abdullah itu sesat. Sesatnya di mana gitu kan? ya betul. Orang itu ingin memurnikan ajaran kan? Apalagi dia itu adalah Bani Tamim yang kata Nabi, la takul li Bani Tamim Ya. illa khairo. Berarti kita kalau mencerca Bani Tamim, keturunan Bani Tamim, maka kita sama dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Iya. Ini satu lagi nih. Gitu ya. Rawahu at-Tabrani fil Awsat. Meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Tabrani fil Awsat dalam kitab Awsat. Qala Al-Haisami berkata Syekh Haisami wa fihi Salamun bin Sabih wa Saqo Ibnu Hibban. Wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih, yang mana ini hadis itu diriwayatkan oleh ulama-ulama yang sahih. Ulama-ulama yang istilahnya dipercaya. Kemudian wa qad rawahu Ar-Roma Hurmuji. Sungguh sudah meriwayatkan kepada hadis siapa? Syekh Roma Hurmuji fil Amsal, di dalam kitab Amsal. Qala berkata Syekh Pikangzil Amal, di dalam kitab Pangzil Amal, wa rijalu siqah, yang mana periwayat-periwayatnya itu adalah semua ulama-ulama yang terpercaya. Ya. Katanya begini, wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Syekh Roma Hurmuji berkata, Nabi bersabda, wa dzakara Bani Tamim, faqala hum dohamu alham sabatul aqdam nasarul haq di akhir zaman asadu qauman ala dajjal. Kata Nabi, Bani Tamim ini, semua keturunan Tamim ini, dohamu alham adalah orang-orang yang yang kuat, bukan kuat ya, artinya yang pengaruhnya itu besar. Besar ya, begitu. Yang pengaruhnya itu besar. Kemudian yang kuat pendiriannya. Kemudian nasarul haq, yang akan menolong kebenaran di akhir zaman. Sekarang kan sudah akhir zaman nih. Ya, betul. Bahkan
asadu qauman ala Dajjal, orang yang paling keras melawan Dajjal. Ini Bani Tamim yang keseluruhan ya. Belum kepada pemuda Bani Tamim. Nah, kalau untuk pemuda Bani Tamim itu dulu sudah dibahas Pak ya? Masih ingat Pak? Ya, karena di dalam pemuda Bani Tamim itu ada Su'aib bin Soleh. Nah, itu pemuda Bani Tamim itu. Iya. Itu adalah siapa? Ya. Su'aib bin Ya. Soleh. Nah, kalau kita mengaku-ngaku Bani Tamim, berarti yang mana nih? Bani Tamim yang keseluruhan? Atau pemuda Bani Tamim? Atau Su'aib bin Soleh? Nah, itu nanti ada tuh Pak. Munculnya itu dari mana itu ada di lanjutan kemarin gitu. Ya, betul. Lanjutan pembahasan kita yang kemarin itu akan dibahas pemuda Bani Tamim yang namanya Samar. Berarti kalau begitu Bani Tamim ini adalah sesuatu yang pasti akan muncul di akhir zaman ya, karena takdirnya takdir abdor ya, bukan harus dicari dulu, diusahakan ingin menjadi Bani Tamim, nggak usah begitu ya. Kalau sudah dinas oleh Rasulullah itu pasti. Oh, gila, pasti ya. Karena gini, kemunculan Sofyani, kemunculan Al-Mahdi, kemunculan Al-Hasimi, kemunculan lagi Bani Tamim, itu adalah sesuatu skenario besar yang telah Allah takdirkan. Oke ya, dan nggak bisa dihindari ya, begitu ya, tidak bisa dihindari ya. Kalau begitu Ustaz Dede, berarti kan kemunculan Bani Tamim, kemunculan Sofyani, kemunculan Al-Hasimi, dan kemunculan Imam Mahdi, itu sudah merupakan skenario besar ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mau gak mau pasti itu. Ya pastilah. Pasti sudah terjadi, akan muncul itu. Makan kata di dalam hadis Nabi itu mengatakan bahwa man kafaru bil mahdi man ankaru bil mahdi faqad kafar kan. Orang yang mengingkari kemunculan al-mahdi ya dianggap kufur itu. Kufur, nah, begitu. Apa ya? Ya apa yang sudah disampaikan oleh Nabi terutama mengenai hadis sahih, ya kita tidak boleh menentang. Seperti yang dikatakan Nabi tentang Bani Tamim itu tidak boleh menentang. Nggak boleh. Maksud saya, janganlah kita terjerumus dengan fitnah-fitnah yang disebarkan oleh si Ahrofidoh. Ya, betul. Gitu, Pak. Jadi musuh kita ini sebetulnya si Ahrofidoh ya, yang memporak-porandakan umat Islam ya. Itu yang terjadi fitnah di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah siapa? Iya, betul. Itu si Ahrofidoh. Ya Abdullah bin Sabah itu. Tapi ternyata si Ahrofidoh ini malah dipiara oleh kita. Ya, itu dianggap bagian kita lagi. Nah, makanya heran begini. Ketika pertempuran itu ketidaktahuan umat ini menganggap misalnya Iran itu ya dengan Irak yang sekarang yang dikuasai oleh si Ahrofidoh ya, itu adalah saudara seiman. Padahal mereka Syiah. Syiah itu bukan Islam loh. Itu kan? Ya. Nah, ini yang jadi ketika menyerang membantu Palestina seolah-olah wah itu pahlawan buat kita gitu. Nggak begitu ya kenyataannya ya. Karena kan di zaman Sayyidina Ali pun Abdullah bin Sabah itu mengaku cinta Sayyidina Ali. Oh, begitu. Dia kan masuk Islam nih, masuk Islam dia. Tapi tujuan masuk Islam dia hanya untuk melenyapkan ajaran tauhid sebenarnya. Oh, begitu. Dia adu domba lah antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Dia mengaku mencintai Sayyidina Ali. Dia sendiri yang membunuh Sayyidina Ali. Itu kan? Iya. Yang membunuh Sayyidina Utsman kan dia nih. Yang membunuh Sayyidina Ali kan orang yang terpengaruh oleh ajarannya. Iya. Yang hebatnya, mereka ini mengaku zuriat Nabi loh. Gitu ya. Ini yang paling bahaya nih. Ya, gitu kan. Ya, mengaku zuriat Nabi, terus mengaku keturunan Nabi lah. Ternyata mereka ini adalah musang berbulu domba. Itu hati-hati ya, begitu. Ya akhir zaman lah. Akhir zaman ini. Saya juga wallahu alam. Kita kan tetap harus wallahu alam Pak ya. Artinya gini, saya tidak ingin umat Islam tuh kita sebagai saya sebagai orang NU atau kita sebagai orang NU jangan menganggap Salafi itu musuh. Dan orang Salafi jangan menganggap kita ini musuh gitu kan. Kita itu sama Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya Pak. Iya, tapi adu domba oleh yang namanya si Ahrofidoh itu kan. Rofidoh itu yang menggaduh domba. Tujuannya ingin menghilangkan ajaran tauhid. Makanya diadakanlah penyembahan kubur. Itu sejarahnya di Madinah dulu itu. Zaman dinasti Utsmani. Kan masuk tuh sufi-sufi ekstrim sehingga
kuburan-kuburan Baqi itu tingginya sama dengan Masjid Nabawi, Pak. Oh, begitu. Nah, makanya orang-orang itu lebih banyak berkumpul di makam daripada di Masjid Nabawi. Nah, ini yang Makanya terjadi. oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diratakan kan? Ya. Iya, diratakan. Nah, disitulah timbul fitnah Ya, yang betul. dilontarkan oleh kaum sufi ekstrim bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang pembenci sahabat Nabi. Iya, Karena iya. ada makam sahabat Nabi yang diratakan. Ya, padahal Nabi sendiri udah melarang jangan membangun bangunan di atas kuburan. Ya, yang dimana itu adalah kelakuan orang Yahudi itu. Begitu. Ya, artinya- Bahkan Rasul kan berdoa kan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai alwasan yang disembah gitu ya. Saya tuh selalu bertanya-tanya, artinya bukan saya membela Salafi ya, saya kan orang ilmu, artinya kita tuh jangan sampai terpecah belahnya gara-gara apa namanya, kita kan sudah di akhir zaman gitu kan, dan sampai kita diadu domba yang nggak penting menurut saya, hukum-hukum yang seperti itu tuh, ya kalau memang masih diberdebatkan oleh ulama ya kita tinggalkan, karena kita sudah di akhir zaman, kita itu, cobalah kita lihat sekarang di Timur Tengah, di Iran, pembantaian sudah terjadi, Pak. Di Betul. Irak, di mana-mana bencana semakin besar ini Semakin bencana. besar. Ini kan Karena kesyirikan sudah merajalela di mana-mana ya. artinya sudah bukan waktunya untuk memperdebatkan hukum-hukum yang masih di ikhtilafan ulama gitu. Harusnya sudah fokus. Udah fokus untuk akhir zaman. Bagaimana nih umat Islam ini menghadapi kondisi yang semakin ini urgent loh. Iya. Penting sekali ini Iya. untuk kita berkumpul dan membahas tentang bagaimana huru-hara akhir zaman ini ya. Apa yang harus kita persiapkan gitu kan? Iya. Ya, cuman kayaknya kita tunda dulu Ustaz ini. Ya. Kita lanjutkan berikutnya kajiannya. Ya, ini menarik sekali ya. Itu Pak Rudinya sampai melamun begitu ya. Nah, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Ya, insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Ya, benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya adalah kebodohan kita. Ya. Semoga Allah memaafkan. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.